Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Furqan Al-Syokani. Di sini saya akan membahas sedikit tentang rancangan pengembangan UMKM. Sebelum kita masuk ke dalam strategi atau bagaimana merancang untuk sebuah UMKM ini, ada baiknya kita tahu dulu yaitu UMKM. UMKM adalah usaha mikro, kecil, dan menengah. UMKM merupakan salah satu unit usaha yang memiliki peran penting dalam perkembangan dan pertumbuhan perekonomian di Indonesia. Secara umum, UMKM dalam perekonomian nasional memiliki beberapa peran, yaitu yang pertama yaitu pemeran utama dalam kegiatan ekonomi, yang kedua yaitu penyediaan lapangan kerja, yang ketiga yaitu pemain penting dalam pengembangan perekonomian lokal dan pemberdayaan masyarakat, yang keempat yaitu pencipta pasar baru dan sumber inovasi, yang kelima adalah kontribusinya terhadap neraca pembayaran. Nah, yang selanjutnya yaitu peran UMKM dalam perekonomian Indonesia. Nah, kontribusi UMKM terhadap perekonomian Indonesia ini sangat banyak, kawan-kawan. Salah satunya seperti yang telah kita sebutkan tadi, sebagai peran utama perekonomian, sebagai pencipta pasar baru, kontribusinya yang sangat luas, dan usaha UMKM ini juga merupakan usaha yang berkontribusi besar terhadap penyerapan tenaga kerja, karena usaha UMKM ini memiliki karakteristik yang sangat melekat pada masyarakat yang memiliki modal kecil untuk melakukan usaha. Nah, kemudian langsung kita lanjut, kawan-kawan, kepada strategi yang efektif untuk dilakukan dalam pengembangan pemasaran UMKM tersebut. Apa saja sih yang dapat kita lakukan untuk pemasaran UMKM tersebut? Yang pertama adalah produk yang menarik. Saat memikirkan akan terjun atau mengembangkan sebuah UMKM, kawan-kawan harus memikirkan produk yang sangat menarik. Kemudian yang kedua yaitu pahami target pasarnya, kawan-kawan. Seorang pembisnis juga harus memikirkan tentang target pasar. Hal ini sangat penting karena untuk tahu apa yang diinginkan oleh calon konsumen. Nah, contohnya begini, kawan-kawan, apabila target pasar kawan-kawan ini adalah remaja, maka pergunakan apa sih yang diperlukan oleh remaja tersebut. Nah, kemudian yaitu kemasan yang unik. Kita tidak bisa bantah bahwa penampilan menjadi daya pikat utama dan paling utama untuk sebuah produk jualan. Nah, kemudian yang selanjutnya yaitu lakukan promosi yang tepat. Nah, agar dikenal banyak orang, maka perlu dilakukan upaya promosi yang dekat dengan konsumen. Salah satunya apa, kawan-kawan? Sosial media. Kawan-kawan bisa melakukan promosi lewat sosial media. Karena kenapa? Karena manusia sekarang rentan sangat tidak bisa terpisahkan dengan sosial media. Langsung kita lanjut kepada apa yang harus kita lakukan dalam pengembangan UMKM, yaitu tonjolkan kelebihan produk, kawan-kawan. Tugas kita selaku pembisnis adalah menonjolkan kelebihan produk yang kita miliki. Ini harus bisa disampaikan saat melakukan promosi agar konsumen paham, tahu, serta tertarik untuk mencoba produk, kawan-kawan. Yang selanjutnya yaitu servis konsumen. Ini sangat penting, kawan-kawan. Tindakan dalam memberikan informasi terbaik terkait produk haruslah dapat membuat konsumen merasa aman, nyaman, serta membutuhkan rasa percaya kepada kawan-kawan, sehingga konsumen itu terpikat dengan usaha kawan-kawan. Nah, kemudian adalah peluang jaringan. Istilah networking ini juga tidak pernah jauh dari dunia bisnis, kawan-kawan. Networking atau jaringan memang wajib dimiliki oleh setiap pengusaha. Agar apa, kawan-kawan? Agar mudah akses atau promosi, kawan-kawan. Kemudian adalah lakukan pendekatan pada konsumen. Salah satu strateginya yaitu meningkatkan produk, kawan-kawan. Kawan-kawan harus melakukan pendekatan kepada konsumen supaya konsumen nyaman dan aman ketika berbelanja kepada kawan-kawannya. Yang selanjutnya yaitu membuat website produk. Nah, salah satunya yaitu bisa juga kawan-kawan menjual barang kawan-kawan di aplikasi yang sudah tersedia, walaupun kawan-kawan tidak membuat website yang baru begitu.
Dan yang terakhir adalah konsistennya kawan-kawan dalam melakukan strategi-strategi agar UMKM kawan-kawan ini kembang. Kemudian ada tantangan juga yang dirasakan kepada pembangun atau pembisnis UMKM ini. Dan apa aja sih solusinya? Kan begitu. Salah satunya yaitu minimnya modal usaha. Nah, dengan minimnya modal usaha ini, rata-rata para UMKM ini tidak bisa melanjutkan usaha yang mereka bangun. Nah, begitu. Solusinya yaitu para pelaku UMKM ini bisa mendapat modal tambahan melalui sistem penggalangan dana yang dihadirkan oleh teknologi finansial, fintech. Penggalangan dana ini dikenal dengan istilah crowdfunding. Nah, begitu kawan. Yang selanjutnya yaitu kesulitan dalam hal perizinan. Nah, tapi tidak bisa dimungkiri bahwa ketika kita membangun sebuah usaha harus memiliki surat izin. Nah, bagaimana solusinya? Solusinya tidak lain tidak bukan kawan-kawan. Setiap kawan-kawan yang mempunyai bisnis atau usaha UMKM sebaiknya memiliki surat izin usaha perdagangan yaitu SIUP yang diterbitkan berdasarkan domisili usaha kawan-kawan. Kemudian adalah kurangnya pemahaman tentang pemasaran digital. Ini sangat berbahaya kawan-kawan karena sekarang semua era digital. Solusi apa sih solusinya? Solusinya yaitu para pelaku usaha ini atau kawan-kawan ini perlu meningkatkan pengetahuan tentang cara melakukan pemasaran digital dengan tepat sehingga dapat meningkatkan angka penjualan produk kawan-kawan. Kemudian yaitu pembukuan masih manual. Ini sering terjadi. Pembukuan manual mengalami kerusakan, kehilangan atau kesalahan. Maka seluruh data akan hilang dan sistem penjualan menjadi terhambat. Padahal pembukuan merupakan elemen penting dalam kegiatan usaha dan salah satu syarat wajib yang diperlukan dalam meminjam modal. Nah, jika kawan-kawan termasuk pelaku usaha yang masih menggunakan pembukuan manual, maka beralihlah ke pembukuan otomatis dengan menggunakan aplikasi yang sudah ada di Play Store atau sistem pembayaran online yang sudah terintegrasi. Nah, begitu kawan-kawan. Seperti yang saya jelaskan tadi, yaitu tentang strategi yang bisa kita pakai, solusi yang dapat membantu hambatan kawan-kawan dalam mengembangkan UMKM kawan-kawan. Nah, begitu. Sekian pembahasan yang bisa saya sampaikan. Mungkin banyak yang kurang, saya minta maaf. Terima kasih atas partisipasinya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.